Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Safitri, CPNS dari Kota Sukabumi, yang bertugas menjadi moderator dalam diskusi podcast kelompok 3 yang bertajuk Smart Governance, Smart City Kota Sukabumi. Di sini saya tidak sendiri, tentu bersama anggota kelompok lainnya. Di sini ada Kang Dani Juliadi Eskepners, ada Dr. Anindita Rizky Dwitasari, ada Teteh Fitriani Intan Putri Utari SKM. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai smart governance. Jadi smart governance ini dalam bahasa Indonesia itu tata kelola pemerintah cerdas, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisien kebijakan publik. Nah, penerapan smart governance salah satunya yaitu mengoptimalisasikan pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan, serta mengoptimalisasikan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas lingkup smart governance yang sudah diterapkan di Kota Sukabumi, yaitu Smart City. Smart City ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Sukabumi dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini selaras ya dengan mendapat Pak Presiden Jokowi, yaitu beliau menekankan 5 hal yang menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital, antara lain: 1. Perluasan akses peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapan bentuk roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. 3. Percepatan integrasi pusat data nasional. 4. Persiapan kebutuhan SDM talenta digital smart ASN. Jadi di sini semuanya serba digital ya. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ada beberapa narasumber yang ingin mengutarakan pendapatnya. Mangga silahkan. Izin menyampaikan, Teh. Mangga silahkan. Setahu saya di Kota Sukabumi juga terdapat sebuah aplikasi pengelolaan aduan masyarakat, yaitu Super. Super sendiri itu adalah singkatan dari Sukabumi Participatory Responder, merupakan inovasi oleh Bapak Wali Kota kita dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Dengan adanya Super tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan dan saran kepada pemerintah Kota Sukabumi. Dampak positif dari aplikasi ini itu dapat memudahkan akses masyarakat untuk pengaduan kepada pemerintah. Selain dampak positif tersebut, ada juga dampak negatifnya, yaitu masyarakat tidak dapat memilah mana aduan yang dianggap urgensi dan yang tidak. Adapun dampak negatifnya lagi yaitu keterbatasan saran dan prasarana, karena tidak semua masyarakat Kota Sukabumi memiliki akses internet. Itu yang pertama mungkin yang saya tahu, Teh. Ada satu lagi juga ya yang saya tahu, yaitu satu lagi ada sebuah sekolah SMA di Kota Sukabumi, yaitu SMA Negeri 2 Sukabumi, merupakan sekolah yang mendapatkan adiwiyata lingkungan hidup sekolah berbasis lingkungan. Dampak positif dari adanya ini yaitu dapat mengajarkan budaya cinta lingkungan sejak usia remaja. Mungkin itu saja yang saya ketahui, Teh. Ya, makasih. Ya, terima kasih kepada Kang Dani Juliadi. Ya, Jadi sama-sama, sekarang Sukabumi sudah ada aplikasi Super ya. Jadi ya, bentuk pengaduan, jadi tidak perlu harus bertatapan langsung, jadi bisa melalui aplikasi. Cuma tadi ada ya kekurangan dan kelebihannya ya, sudah dijelaskan betul, sama Kang Dani. Ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari Smart. Ya, mangga silakan dong. Selain yang tadi disebutkan oleh Kang Dani, Sukabumi juga dalam hal kesehatan memiliki program tersendiri, yaitu layanan ambulans sigap.
Sigap itu singkatan dari siap, ikhlas, gesit, antar pasien. Jadi ini tuh merupakan salah satu program unggulan di bidang kesehatan dan posisinya itu berada di Dinas Kesehatan, si ambulans sigap ini. Ambulans sigap ini dapat diakses oleh masyarakat Kota Sukabumi selama 24 jam setiap hari selama 7 hari. Nah, saat ini ambulans sigap ini ada tersedia 4 unit, dilengkapi oleh fasilitas perawatan, ada oksigen dan obat-obatan untuk pengenolongan yang pertama. Nah, masyarakat ini dapat menghubungi sigap melalui call center-nya. Nah, bisa dihubungi nomor call center-nya sendiri, terus nanti biasanya akan langsung diterima oleh perawat atau dokter yang sedang berjaga. Setelah itu, nanti bisa didatangkan langsung ke tempat yang dimana dibutuhkan. Namun, pada pelaksanaannya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dapat memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan, jadi mudah gitu untuk pergi langsung ke sana dibantu oleh ambulans sigap. Terus untuk dampak yang kekurangannya itu, nggak semuanya masyarakat tuh tahu tentang layanan ambulans sigap ini. Karena kan promosinya juga mungkin masih terbatas ya untuk saat ini. Jadi semua belum tahu ada ambulans sigap, jadi mereka masih kesusahan untuk menjangkau layanan kesehatan. Dan sekarang itu karena jumlahnya masih 4 ambulan, jadi kalau misalnya semuanya terpakai, masyarakat masih harus mengantri kalau misalnya butuh pertolongan segera. Jadi fasilitasnya masih kurang. Selain itu ada lagi program yang lain dalam rangka Smart City-nya, yaitu dengan layanan kesehatan home care, sama itu bersamaan dengan sigap. Jadi selain sigap, untuk di fasilitas kesehatan sendiri ada home care dengan layanan jemput bola. Jadi tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat langsung mendatangi daerah yang membutuhkan, sama dengan cara menelpon ke call center di sigap. Nah, keuntungannya sendiri, jadi masyarakat yang terutama yang lansia, terus yang mobilitasnya terbatas tuh dapat langsung mendapat pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan sendiri. Terus untuk kesulitannya sendiri, kekurangannya yaitu karena SDM-nya sumber daya manusianya masih sedikit, jadi masih terbatas yang bisa melakukan home care, dan juga karena wilayah Kota Sukabumi ini cukup luas dan daerahnya juga masih banyak yang harus masuk ke dalam, jadi masih kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Selain itu, selain di bidang kesehatan, Kota Sukabumi juga membantu di bidang perekonomian, yaitu dengan membuka bursa kerja online. Jadi ada suatu aplikasi yang memfasilitasi masyarakat Sukabumi yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya mau mendaftar pekerjaan nih, bisa dengan mudah masuk lewat aplikasi ini. Nah, tujuannya itu untuk menekan angka kemiskinan serta untuk membantu masyarakat bangkit dari masa sulit akibat pandemi kemarin. Nah, keuntungan dari adanya bursa kerja online ini yaitu untuk memudahkan masyarakat Kota Sukabumi yang terutama yang berusia produktif nih untuk mencari pekerjaan. Jadi tidak perlu sulit harus mengantar lamaran pekerjaan ke kantornya. Jadi cukup dengan aplikasi. Nah, tapi juga ada kekurangannya dari aplikasi ini karena Kota Sukabumi ini termasuk kota dengan jadi masyarakat sendiri banyak yang sarana prasarananya masih kurang tentang masalah digital ini. Jadi digital skill-nya pun jadi kurang dan akibatnya proses pendaftaran melalui aplikasinya pun jadi terhambat. Begitu mungkin dari saya, Teh. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Dokter Anindita. Jadi Sukabumi memiliki ambulans sigap ya. Jadi prosesnya jemput bola untuk masyarakat-masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan ya. Ya, Betul? Teh. Berarti Betul. sigap dan home care itu bisa berkolaborasi ya, Dok ya. Betul. Jadi sekalian Untuk kalau misalnya masyarakatnya memang sulit untuk dibawa, jadi sekalian di home care. Gitu. Tapi kalau misalnya memang butuh ke rumah sakit, dibawa dengan ambulans sigapnya. Gitu. Jadi untuk ambulan itu khusus untuk kasus-kasus emergensi saja ya, Dok ya. Betul. Iya. Ya, terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk tambahannya mungkin ada yang menambahkan kembali. Izin Teh, selain tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman narasumber lainnya, Sukabumi masih memiliki 2 program lagi.
yang mendukung Smart City tadi. Yang pertama adalah Kabis Fest, di mana Kabis Fest itu adalah suatu event yang menampilkan inovasi dan kreasi pemuda Kota Sukabumi dalam berbagai sektor ekonomi kreatif. Di antaranya seni musik, seni tari, fashion show, dan lain-lain. Nah, dalam ajang ini, pemerintah memberikan wadah nih kepada pemuda-pemudanya Sukabumi untuk menunjukkan kemampuan dalam berbagai ekonomi kreatif. Target dari kegiatan ini adalah supaya para pelaku ekonomi kreatif atau UMKM juga bisa terangkat dan terus berkembang. Tapi di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya nih dari Kabis Fest ini. Kalau positifnya udah pasti dong, itu dapat menampung kreativitas anak muda atau pemuda-pemudinya Kota Sukabumi nih, terutama dalam bidang seni dan meningkatkan ekonomi kreatif. Sedangkan dampak negatifnya, kebanyakan dari yang menonjolkan itu budaya-budaya luar, ada budaya luar, bukan menonjolkan budaya Nusantara. Kayak mengusung tema K-pop atau band-band luar. Jadi sangat minim untuk penunjukan budaya Nusantaranya. Nah, selain itu ada juga yang masih keterkaitan dengan Kabis Fest tadi, yaitu program pemilihan ekonomi untuk UMKM atau terutama UMKM dalam bidang wirausaha online. Nah, pada saat pandemi kemarin itu diperkirakan ada ratusan UMKM yang terdampak karena pandemi gitu, tidak menutup kemungkinan jumlahnya terus bertambah gitu. Maka dari itu pemerintah Kota Sukabumi mengimbau UMKM yang terdampak untuk segera melapor dan mendaftar ke dinas dengan membawa persyaratan seperti surat usaha lainnya. Nah, anggaran untuk recovery UMKM ini sendiri udah disiapkan nih, dan nilainya tuh disesuaikan dengan kebutuhan. Terus recovery ini juga bukan hanya sebatas kayak pembinaan juga agar kedepannya mereka bisa beradaptasi dengan kehidupan baru. Nah, dampak positifnya juga dengan adanya peningkatan UMKM ini dapat membantu perekonomian masyarakat dari tingkat mikro gitu. Jadi nggak cuma tingkat yang atas saja perusahaan-perusahaan besar, tapi UMKM yang usaha rumah tangga kayak gitu bisa terbantu. Nah, dampaknya keterbatasan kan tadi dibilang tadi ya wilayah kita tuh luas. Jadi keterbatasan dalam pemberian bantuan anggaran itu belum merata nih. Jadi masih mungkin ada beberapa UMKM yang tidak mendapatkan informasi atau tidak tersentuh dengan info UMKM ini. Jadi mereka tuh tidak mendapatkan bantuan dan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Segitu aja teh cukup Ya. tambahannya. Terima kasih, bagus sekali ya atas pemaparannya, Teh Fitriani. Jadi tadi disebutkan ada Kabis Fest. Jadi mungkin Kabis Fest ini dulu waktu pandemi mungkin sempat ditunda dulu. Mungkin sekarang sudah bisa berlanjut ya, karena sekarang kan sudah berganti dengan endemi. Mudah-mudahan nanti ketika acara untuk acara tradisionalnya lebih ditonjolkan kembali ya, terutama untuk kesenian-kesenian Sunda. Iya, terima kasih semuanya. Ada yang ingin ditambahkan kembali? Apabila cukup, izinkan saya untuk memberikan ringkasan dari diskusi kita kali ini ya. Jadi usaha smart urban yang dilakukan di Kota Sukabumi dan usaha mewujudkan smart city beberapa sudah terrealisasi dengan baik ya. Belum optimal. Ini kembali lagi kepada kita sebagai ASN untuk mensosialisasikan bagaimana jalannya aplikasi-aplikasi tersebut sehingga masyarakat paham, mampu dan mengikuti untuk mencapai smart city tersebut. Nah, luar biasa teman-teman, terima kasih sekali atas diskusinya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.